Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. If you're in the mood. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Iya, mari masuk. Pagi, Ibu. Pagi. Pagi. Oke, mari masuk. Duduknya di sebelah kiri Ibu dan sebelah kanan Ibu ya. Baik. Duduk. Oke, baik. Bagaimana posisi duduknya? Sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke. Kalian semua apa kabar hari ini? Kabar baik, Ibu. Oke, senyuman manis-manis, cantik-cantik semua. Kan masih pagi ya, jadi masih segar. Oke, baik. Tadi kalian ada pelajaran apa? Kalau dari kami berdua pelajaran bahasa Indonesia, Ibu. Bahasa Indonesia. Kalau kalian? Kalau kami berdua bahasa Inggris. Oh iya, oke baik. Jadi satu kelas ya ini ya? Ya, Ibu. Oke baik, sebelum itu untuk mengawali kegiatan layanan kita, mungkin kita bisa mengawalinya dengan berdoa. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu? Silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke baik, terima kasih. Oke, tadi kabarnya baik-baik nih. Tadi kalian ke sekolah siapa yang antar? Kalau saya, bapak saya, Ibu. Oke, diantar sama bapak. Kalau Saya kakak, Ibu. kakak pakai BIM, waduh Jalan bagus. kaki, Ibu, mandiri. Wis, mantap. Ada yang ke sekolahnya sendiri, ada yang jalan kaki, ada yang diantar. Oke. Intinya kalian harus selalu hati-hati ya dalam perjalanan begitu. Oke. Oke. Sebelum itu mungkin kita bisa saling memperkenalkan diri. Mungkin ada yang sudah lihat Ibu di sekolah? Sudah, Ibu. Oke, mungkin tidak tahu nama ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Perkenalkan nama Ibu Maria Jessica Nanda Beno, biasa dipanggil Ibu Nanda. Nah, mungkin kita bisa saling berkenalan juga kepada adik-adik. Ibu persilakan. Mungkin yang dari sini dulu. Baik, Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Katarina Lina Hayon. Teman-teman bisa panggil saya Ani, saya dari kelas 8A. Oke, Ani. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Maria Denisma Kebar. Teman-teman semuanya bisa panggil saya Dela dari kelas 8. Oke, ada Dela. Hai semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Krisentiana, bisa dipanggil Kisan, karena saya dari kelas 8B. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Enda Sarnawela. Teman-teman bisa memanggil saya Enda, saya dari kelas 8B. Oke, jadi di sini ada Ani, ada Dela, ada Tirsan dan juga ada Elda. Oke, cantik-cantik semua. Oke, nah sebelum itu, apakah kalian sudah tahu nih tujuan kalian mengikuti layanan Ibu hari ini? Belum tahu, Oke, jadi tujuan layanan Ibu hari ini akan sehubungan dengan kegiatan belajar adik-adik di kelas terkait dengan konsentrasi belajar adik-adik. Nah, sebelum itu Ibu lihat kalian mukanya kayaknya lesu sekali ya. Iya, Ibu. Padahal masih pagi. Kita ice breaking dulu, mau tidak? Mau, Ibu. Oke, bangun dulu. Nah, ice breakingnya itu suruhannya seperti ini. Saya tahu saya siap dan saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, bisa? Bisa, Ibu. Iya, bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, ini lebih cepat. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Sudah. Oke, silakan duduk. Nah,
adik-adik semua sudah semangat-semangat nih. Jadi bagaimana? Sudah siap mengikuti layanan hari ini? Siap. Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi materi layanan hari ini terkait dengan mari berkonsentrasi dalam belajar. Kalau boleh tahu siapa nih yang sering kesulitan begitu dalam berkonsentrasi dalam belajar? Saya Ibu. Oke, kalau boleh tahu alasannya kenapa? Panas Ibu. Iya, panas. Ada lagi? Saya Ibu tidak konsentrasi karena memang saya malas Ibu untuk mengikuti pelajaran. Aduh, tidak boleh ya. Ih, tidak apa-apa ya. Tuh, lalu Saya malas bisa? Ibu. Oh, mengantuk. Memangnya malamnya begadang atau Iya, Ibu. main game? Iya. Ya ampun, jangan dikurangi ya main gamenya. Main gamenya boleh hiburan kan, tapi harus dikurangi. Jangan sampai larut malam. Oke. Jadi materi layanan kita hari ini terkait dengan mari berkonsentrasi dalam belajar. Jadi teman adik-adik semua, konsentrasi itu sangat penting karena ini membantu kita untuk memfokuskan pikiran kita dan perhatian kita pada suatu hal atau seperti objek, tugas atau aktivitas tertentu. Nah, kalau konsentrasi dalam belajar sudah pastinya pikiran kita, perhatian kita semuanya terfokus pada belajar. Jadi ketika guru menjelaskan materi, adik-adik mengerjakan tugas, itu sangat membutuhkan konsentrasi ya, supaya adik-adik itu lebih memahami apa yang adik-adik pelajari. Nah, dalam konsentrasi ini ada beberapa hal penting, yaitu yang pertama perhatian. Mengapa perhatian ini disebutkan sebagai hal terpenting? Yaitu ini juga sebagai kemampuan kita untuk mengalihkan fokus dari gangguan dan tetap fokus pada tugas. Contoh kalau kita kerja tugas, ada yang kerja tugas sambil main handphone, Kak? Iya Ibu. Pasti kan kalau kita kerja tugas taruh HP di sini, aduh notifikasi begini, pasti kita langsung pegang HP. Nah, itu kan mulai terganggu. Lalu yang kedua itu ada ketahanan mental. Nah, kenapa kita penting sekali dalam konsentrasi? Karena di sini ketahanan mental ini kita memiliki kemampuan untuk bisa berkonsentrasi dalam waktu yang lama meskipun ada berbagai gangguan. Contohnya kalau kita lagi kerja tugas begitu, kalau kita bisa berkonsentrasi itu tuh bisa membuat ketahanan mental kita tuh lebih baik. Lalu yang ketiga itu penyimpanan memori. Nah, dalam konsentrasi itu pasti ada hal yang menjadi ingatan untuk kita begitu ya. Jadi konsentrasi yang tinggi dapat mengurangi kemungkinan membuat kesalahan saat mengerjakan tugas. Kita ada kerja tugas dulu, aduh saya ingat kan kemarin Pak Guru menjelaskan ini. Jadi adik-adik bisa lebih menyambungkan apa yang adik-adik kerjakan dengan materi yang adik-adik dapatkan dari guru. Lalu selanjutnya yang keempat itu meningkatkan keterampilan problem solving. Mengapa demikian? Karena ketika kita bisa berkonsentrasi, nah di situ kan ada guru, contohnya kayak ada pelajaran matematika. Nah, ketika guru memberikan soal, nah di situ kita bisa menganalisis, bisa mengerjakan tersebut dengan berpikir kritis gitu. Kan matematika rumusnya kan banyak, jadi membutuhkan konsentrasi yang tingkat tinggi gitu. Terus yang kelima itu meningkatkan efisiensi belajar. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa kalau kita bisa konsentrasi belajar dengan baik, pasti semua pelajaran tuh akan dikerjakan. Apalagi kalau ujian, pasti kalau kita ujian mau belajar gitu kita begini, saya kan selama ini konsentrasi gitu, pasti ada beberapa hal yang kayak pas ujian, saya ingat guru pernah memberikan materi terkait ini. Jadi ketika ada soal yang muncul tuh adik-adik semua tidak gelisah begitu ketika mengerjakan. Nah, lalu yang ketujuh itu meningkatkan kepercayaan diri. Jadi di sini siswa dapat berkonsentrasi dan mencapai hasil belajar yang baik. Jadi kalau ada bisa konsentrasi, kerja tugas, dapat nilai bagus, pasti adik-adik lebih percaya diri. Lalu ada hal apa nih yang harus kita persiapkan supaya kita bisa lebih berkonsentrasi? Nah, yang pertama itu kesiapan belajar atau ready learning. Jadi di sini sebelum kita melakukan aktivitas belajar, kita harus lebih dalam kondisi fresh begitu untuk belajar, kayak segar. Adik-adik kalau belajar itu setelah makan atau habis mandi begitu langsung belajar atau makan dulu baru belajar? Makan dulu. Kalau saya Ibu belajar dulu. Belajar dulu baru makan ya, keren. Terus ada lagi? Kalau saya kebiasaan saya makan dulu baru belajar atau mandi dulu baru belajar. Oke, kadang-kadang ya. Oke. Lalu di sini dalam yang harus kita persiapkan dalam konsentrasi belajar itu yaitu lingkungan belajar harus kondusif. Kan tidak mungkin ya kita bisa belajar dengan contohnya di tangga sebelah ada buka musik besar-besar, terus kalian kerja tugas, itu tidak mungkin kan kalian bisa konsentrasi. Jadi harus mencari lingkungan yang lebih kondusif. Terus yang ketiga kita harus menanamkan minat dan motivasi belajar kita. Jadi kalau adik-adik ada mau fokus, aduh saya ini pengen sekali belajar matematika. Di situ kan adik sudah memiliki motivasi tuh. Nah, motivasi serta minat dalam diri adik
adik-adik itu yang akan menjadi tumpuan begitu supaya adik-adik itu mau konsentrasi begitu. Nah, lalu yang keempat itu cara yang belajar baik itu tuh kita memudahkan, dan di sini kita harus memiliki cara belajar baik. Adik-adik ada gaya belajar yang adik suka kah? Atau Ada, menggunakan Ibu. coba? Kalau saya Ibu lebih suka gaya belajar, saya bisa mendengarkan orang lain begitu yang bicara. Oke, ada yang nonton video begitu, lebih paham nonton video. Mungkin ada. Saya lebih ke bergerak ibu Oh iya, itu seperti kayak matematika gitu ya, habis dikasih materi langsung soal gitu. Nah, itu juga sangat bagus untuk meningkatkan konsentrasi belajar kita. Baik, terkait materi kita tentang berkonsentrasi dalam belajar, mungkin itu saja. Mungkin adik-adik sekalian ingin memberikan pendapat terkait dengan materi kita. Saya Ibu. Oke, adik Elda silakan. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang konsentrasi dalam belajar. Jadi saya menanggapi di sini kalau saat kita belajar, kita itu harus mencari tempat yang senyaman mungkin agar konsentrasi belajar kita itu tidak terganggu. Nah, di sini juga Ibu sudah menjelaskan tadi bahwa ada banyak konsentrasi belajar itu, misalkan kayak kita merasa panas dalam ruangan, kita bisa mencari bisa keluar sedikit untuk mencari Udara segar gitu ya. Iya. Baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Bagus sekali Nak Elda. Ada lagi? Saya ibu. Oke, silakan Di Ani. sini saya mengambil kesimpulan saja ibu dari materi yang diberikan, mungkin dengan konsentrasi itu sangat berdampak juga pada prestasi dan nilai akademik ibu, di mana jika kita berkonsentrasi di dalam kelas, nanti di saat mungkin tadi ibu jelaskan di ujian, kita bisa menjawab pertanyaan atau soal-soal yang diberikan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Oh iya, ada lagi. Natisan silakan. Oke baik Ibu, sebenarnya fokus dalam di kelas itu sebenarnya bagus Ibu. Mungkin selama ini kami terlalu, dari saya pribadi sih Bu, karena mungkin saya setiap malam selalu main game, terus bangun terlambat, jadi di kelas itu sangat berpengaruh, jadi saya ngantuk, jadi kayak mau konsentrasi di saat guru mengajar tuh tidak ada Ibu, makanya langsung menilai kadang menurun gitu. Oke, jadi mungkin Natisan ini ya lebih harus ditingkatkan lagi ya konsentrasi belajarnya. Mungkin bisa mengikuti terkait dengan tips-tips tadi. Ya, Oke, baik adik-adik semua. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, jadi terkait dengan materi Ibu, di sini Ibu akan memberikan satu model sehingga adik-adik itu bisa menirukan cara dia di dalam berkonsentrasi belajar. Ya, baik Ibu buka ya. Ini ada satu kakak, dia tuh hebat sekali. Dia punya cara untuk bisa berkonsentrasi dalam belajar. Jadi diharapkan adik-adik bisa menontonnya dengan baik ya, bisa disimak. Oke, baik adik-adik. Tadi dari kakak Naufal ya. Oke, dari kakak Naufal ini dia sudah memberikan tips-tips dia supaya bisa konsentrasi belajar. Mungkin ada hal apa nih yang adik-adik sukai begitu dari tips-tipsnya? Mungkin adik-adik mungkin adik-adik bisa bicarakan. Oh, oke Ibu, berkait dari tips-tips yang tadi sudah berikan, mungkin saya bisa ambil satu, yaitu target. Mungkin di sini saya lebih memprioritaskan target apa yang mau saya capai agar satu lebih fokus lagi atau lebih berkonsentrasi untuk belajar itu. Oke, bagus sekali. Oke, ada lagi? Oke, Naelda. Ibu, kalau saya mau konsentrasi dalam belajar tuh saya harus duduk paling depan Ibu, karena Ibu, kadang saya juga kalau duduk paling belakang tuh saya tidak bisa lihat Ibu apa yang ditulis oleh guru di depan. Iya, betul sekali. Kalau kita duduk depan kan lebih konsentrasi Iya, ya. iya. Nah, kalau Ani? Kalau saya ibu mungkin menjadi teman untuk bisa mengajarkan ibu. Nah, di saat teman sudah mengajarkan kepada saya, mungkin saya itu lebih berkonsentrasi. Iya, betul ya. Mungkin tinggal contohnya kayak ketinggalan begitu. Aduh, lupa nah ya. Bisa
tadi. Oke, silakan Oke, Adela. Ibu, kalau dari saya itu saya harus memilih tempat yang nyaman dalam belajar supaya lebih konsentrasi, karena kalau tipenya saya belajar harus di tempat yang sunyi. Oke, begitu ya. Supaya kita lebih konsentrasi Iya. ya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu kita semua. Nah, dari video-video ini nih adik-adik, di sini ibu juga ingin mengajak adik-adik semua untuk bermain game. Siapa yang mau main game? Saya. Oke, jadi gamenya itu namanya Memory Color. Jadi kenapa dikatakan memory color? Jadi sebentar adik-adik harus bisa menyesuaikan warna sesuai dengan tebakan adik-adik begitu. Nanti ibu akan menaruh gamenya di sini. Ya. Oke, baik adik-adik, ini adalah gamenya. Nanti ibu akan taruh warna-warnanya itu di sini ya gelas. Nanti adik-adik taruh apa nih? Ini contohnya ini ya. Contohnya ini warnanya ungu, tapi gelas di bawahnya warna merah. Nah, adik kakak tidak akan mendapatkan rewardnya gitu. Nanti kalau adik-adik sesuaikan dengan warna di atas ini dan warna di bawah ini, berarti adik-adik apa nih dapat reward ya. Ya, Jadi di Ibu. sini sangat membutuhkan konsentrasi adik-adik. Siap bermain? Siap, Ibu. Oke, iya, silakan. Nanti kalau seandainya kami sudah cocok nih dengan Iya. warna ini, kami ambil ini Kak Ibu. Iya, langsung diambil. Terima kasih. Oke, iya. Semangat kan? Oke, ayo bangun semua. Kita main game. Siap bermain? Siap bermain. Oke, orang pertama. Salah. Benar. Ibu saya ambil ini. Iya. Ilda dapat coklatos. Oke, selanjutnya. Ibu saya masih ke belakang. Betul. Yeay. Warna merah ya. Wow. Ayo, selanjutnya. Betul. Yeay. Seperti lampu ini sudah Iya, bagus sekali. Terima kasih Ibu. Oke, coba tunjukkan dulu. Yeay. Oke, baik. Bagaimana gamenya? Menyenangkan? Menyenangkan sekali Ibu. Seru Ibu. Oke, nanti kuenya dimakan ya pas istirahat. Nah, selanjutnya Ibu mau minta nih terkait dengan materi kita, Kakak Novel tadi sebagai modeling kita, lalu game tadi. Menurut adik-adik, apa nih pesan yang bisa diambil begitu? Oke, anak Tirsa. Kalau dari saya Ibu untuk terkait dengan materi mungkin di sini seperti tadi yang sudah saya sempat jelaskan tadi bahwa dengan materi ini nih membuat kami lebih bersemangat lagi untuk bagaimana lebih berkonsentrasi di saat belajar. Mungkin kalau terkait tadi ini dari Kanova mungkin kami bisa mengikuti tips-tips seperti tadi yang sudah kami jelaskan bahwa ada target, terus ada set tempat nyaman. Mungkin salah satu dari itu tuh kami bisa praktek agar kami bisa lebih ini berkonsentrasi. Dan terkait game tadi juga itu tuh mungkin latih konsentrasi juga Ibu, di mana kami bisa kira-kira dari kami ini nih warna yang cocok ini sebenarnya di mana, terus dapat ini ke hadiah begitu Ibu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Tirsa. Ada lagi? Mungkin saya Ibu sedikit sama dengan teman Tirsa. Jadi dari modeling si kakak Novel ya Ibu tadi. Mungkin banyak belajar juga tipsnya kalau ingin konsentrasi ya, cari teman yang nyaman, cari teman juga, terus bikin target, dan juga kalau misalkan penglihatannya labur mau konsentrasi ya duduk di depan. Nah, terus dari game tadi ya menurut saya sangat-sangat seru Ibu, karena serunya kayak bisa dapat jajan ya. Dan pesan dari game itu melatih konsentrasi kami Ibu. Oke, baik. Oke, silakan Ailda. Ibu, kalau menurut saya dari pemaparan materi, lalu video yang kami nonton, dan juga game yang kami lakukan tadi bersama-sama Ibu, saya mengambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin mencapai suatu yang kita inginkan, kita tentu harus memiliki konsentrasi dalam diri kita agar apa yang kita inginkan itu tercapai Ibu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, baik adik-adik, di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu bagikan dulu ya. Nanti ini adik-adik kerjakan. Oke, baik. Nah,
Dalam lembar kerja peserta di sini ada nama, ada kelas, terus ada tujuan kita layanan kita hari ini. Nah, suruhan di sini ibu ingin memberikan terkait dengan adik-adik bisa menuliskan komitmen-komitmen adik di mind mapping tersebut. Nah, komitmen-komitmen itu tuh komitmen terkait dengan konsentrasi belajar. Adik bisa tulis gitu, saya mau belajar di hari ini untuk kawan bermainnya saya belajar. Kalau untuk konsentrasi saya ingin sekali begitu. Pokoknya hal-hal yang ingin adik komitmenkan begitu dalam diri untuk lebih berkonsentrasi dalam belajar. Oke, waktunya ibu persilakan untuk kalian mengerjakan. Langsung kumpul ke ibu. Iya, langsung kumpul nah. Sudah ibu. Oke, bisa dikumpulkan. Oke. Bagus sekali. Ini tidak ada salah yang benar ya, oke? Nah, ibu sangat mengapresiasi adik-adik semua. Tadi dalam bermain game semuanya sangat antusias ya. Semuanya dapatkan rewardnya? Ya, Dapat, Ibu. Ibu. Nah, sebelum itu ibu ingin memberikan terkait dengan evaluasi hasil. Mungkin adik-adik bisa isi ya. Nah, ini dicentang ya. Nah, anak yang ada ini baru dicentang. Langsung kumpul juga ibu. Iya, ini langsung dikumpul terkait dengan apa-apa yang segala hal yang adik-adik rasakan selama bimbingan kelompok ini, adik-adik bisa centang. Kalau tidak sesuai, adik-adik bisa centang di kata tidak ya. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Bersama ibu. Ya, oke baik. Terkait dengan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok kita hari ini, mungkin cukup sampai di sini. Ibu sangat mengapresiasi adik-adik semua telah memiliki semangat begitu antusias dalam mengikuti layanan ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke baik, sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini, Ibu akan membawa kita semua dalam doa untuk mengakhirinya ya. Oke, mengambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke baik semuanya, terima kasih banyak. Mungkin sekarang kalian mau lanjut ke mata pelajaran selanjutnya ya. Oke baik. Mari, Ibu. Semangat ya belajarnya. Terima kasih juga, Ibu. Iya. Oke.